Oh jadi all package ya, satu keluarga nih ya. Bapaknya main musik, anaknya di Ethereum bikin karya gitu ya. Keren dong. Adekmu ngapain nih? Adekku ikut juga nonton. Oh ibuku diem-diem mini influencer. Oh bisa nih ngobrol di sini nih sebenarnya. Bisa. Pada saat itu sih timnya bilang cuma aku ya. Tapi aku kayak masa sih? Dia spesial banget gini ya kan ya. Jadi prosesnya lumayan ya? Lumayan. Total berarti benar-benar tank di 15 jadi tuh? Enggak, itu 17 pagi aku masih dapat revisi. Aduh sih, apa lagi? Jadi cair situasinya, cair income-nya gitu lah ya. Yo, balik lagi di DPP. Domi punya podcast malam ini menarik banget dan terima kasih sudah ada di studio kita. Ini adalah sosok kita bisa bilang seniwati ya karena dari kemarin seniman terus gitu. Nah ini adalah sosok perempuan yang akan kita banyak ngobrolin karena ada kemarin agak sedikit viral juga karena di repost atau mungkin diposting sama orang satunya Indonesia gitu. Nanti detailnya seperti apa kita obrolin dengan Kanti. Terima kasih ya. Kasih juga Mas. Sudah datang, sudah mampir ke DPP. Iya. Kanti, enaknya kita ngobrol dari mana nih awalnya? Latar belakang, oke. Kalau orang tua nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi Kanti itu anaknya siapa? Anaknya Bapak Topati Aryo Hutomo, Ibu Ratih Mustikawati. Jadi kamu manggil Bapak dan Ibu gitu ya? Bapak dan Ibu ya. Jadi benar. Bapakmu musisi, Ibu rumah tangga. Oke. Jadi kamu ada sedikit mungkin kayak darah seninya juga dari Bapak kali ya? Bapak dan Ibu sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak lebih ke musisi sebenarnya ya? Bapak lebih ke musisi, betul. Kalau misalnya yang gambar sebenarnya lebih dari ibu, keluarga ibu. Oh, dari keluarga ibu. Iya. Tapi kamu sebagai anaknya Topati yang image-nya musik legenda gitu ya, kamu diarahkan juga nggak sebenarnya? Paling sebanyaknya diarahin tuh dulu paling waktu aku kecil les piano klasik aja sih. Emang diarahin untuk coba dong main alat musik gitu? Sebenarnya dari Bapak nggak terlalu, lebih ke ibu. Ibu lebih kayak ayo coba sini kamu main piano klasik gitu. Soalnya ibu juga piano klasik base-nya. Di situ kayak jadi bareng lah sama ibu. Iya gitu. Dan itu kayak mungkin terserah kamunya ya, nggak dipaksa juga ya? Nggak dipaksa. Itu lumayan lama aku main piano, mau belajar. Main tuh berarti udah bisa dong? Bisa, tapi aku semenjak kuliah udah nggak pernah main piano klasik lagi. Soalnya memang mungkin passionnya bukan di situ ya. Tapi kadang-kadang kalau stres atau apa ya setahun sekali. Di rumah di saat kamu pulang? Enggak sih. Itu adekku yang suka main musik. Jadi darahnya Bapak Topati ini mengalir ke adikmu. Iya betul. Dan kamu lebih ke arah seni rupa gitu-gitu. Oke. Sebelum kita ngebahas yang agak jauh tentang seni rupa atau kesenianmu, kamu berarti kita ngomong dari SMA. SMA di mana? Lab School Kebayoran. Lab Sky. Lab Sky betul. Yoi, suka pensi tuh ya. Wah iya. Ya, Lab Sky. Yoi. Nah, dari di era lab school atau sekolahmu dulu memang sudah kamu ada minat emang menggambar atau gimana awalnya? Iya, sebenarnya aku udah suka gambar dari kecil ya. Kalau ibu bilang sih sebelum menulis udah suka gambar dulu gitu. Terus waktu di SMA sebenarnya aku juga ikut kegiatan seni yang ada di sekolah juga. Soalnya kan ikut OSIS dan sebenarnya dapet arahan untuk masuk ke senian sih enggak ya, karena kayaknya dari dulu aku udah pakem aja. Pengennya masuk ke seni rupa gitu, seni rupa visual gitu. Tadi dulunya pengen masuk DKV, tapi waktu itu aku SMP dapet job jadi ilustrator buku anak dan udah sempet tuh dari SMP. Udah sempet dari SMP. Udah nyari duit. Terus apa job apa itu? Ilustrasi buku anak. Maksudnya di Alex Media. Jadi kamu dikontak. Karena mungkin tahu kamu bisa gambar apa gimana ceritanya? Jadi atau ada ordal juga? Enggak ada. Jadi dulu suka posting di internet.
dulu ada namanya DeviantArt. Oh iya. Dulu ya, situ. Terus waktu itu juga sempat beberapa kali posting di Facebook dan kayak sempat diposting ulang sama ibuku, terus dikontak sama editor Alex Media gitu. Oh, jadi benar-benar yang kayak mungkin dia kayak wah menemukan bakat juga nih dari sosok si kamu, terus dikontak lah untuk jadi bikin buku ilustrator. Setebal apa? Waktu itu tuh aku suruh dapat 50 lembar ilustrasi, 50 ilustrasi. Jadi ya sekitar 50 lembar ya. 2 kali ya sekitar segitu. Jadi itu dalam sejarah berkesenianmu itu adalah perdana commission work nih ya. Perdana commission jadi sebelum jauh sekolah malah udah jadi commission dulu ya. Iya, terus itu kan kayak semacam ranahnya DKV ya. Dan waktu itu juga lanjut sampai aku SMA, nggak intensif ya, kayak karena aku pelajar jadi dikasih keringanan kayak satu project tuh 2 sampai 3 bulan gitu kan. Terus aku ngerasa kok kayaknya aku pengen belajar hal yang lain ya, dan kebetulan waktu SMP sempet ikut ke Selasar Sunario. Oke. Dan kebetulan waktu itu Bapak lagi konser main di sana dan ketemu sama seniman-seniman dan mereka bilang, "Oh, coba aja belajar seni." Anakku nih kenalin gitu ya, Pak. Masih gitu ya? Ya masih kecil, masih bocah. Oh iya. Terus pokoknya disaranin coba aja masuk seni rupa ITB gitu. Itu Bapak yang bilang gitu atau temannya Bapak? Teman-temannya yang Bapak yang ada di situ, seniman di situ. Kebanyakan seniman-seniman teman ya, karena Bapak juga seniman. Iya ya kan? gitu. SMA udah semapa pengen pengen masuk seni rupa, awalnya pengennya ke ISI kan. Karena mana? ISI Jogja. Karena katanya kalau lukis topnya di situ gitu kesannya. Tapi karena terlalu jauh gitu, aku kan anak perempuan pertama juga. Sebenarnya Jogja nggak jauh-jauh banget juga ya sih. Tapi mungkin Parno ya. Okay. Parno, terus ya udah coba masuk ke ITB gitu dan lihat kurikulumnya, sempet juga visit ke sana. Oh, oke, kayaknya mau. Ya udah akhirnya berjuang masuk ITB. Gitu. Jadi memang dari era yang kamu ikut Bapak kemana-mana jadi kenalin, jadi tahu. Terus di era-era SMA pun sebenarnya udah tahu informasi itu. Udah tahu, soalnya ada beberapa kampus yang kamu pilih waktu itu selain ISI tadi sebenarnya. Jadi aku tuh masuknya jalur undangan. Oh. Dan karena pada saat Kenapa itu, bisa dapat undangan? Karena saya belajar. Karena bagus nilaimu. Iya, sebenarnya sih nggak yang brilian banget, enggak. Tapi kan dengernya asalkan statistikanya naik bisa masuk. Jadi aku waktu kelas 10 santai-santai, terus teman-temanku keteteran, aku baru pick up the pace gitu. Terus akhirnya dapet. Dan karena pada satu isi nggak dapet restu, ya udah cuma satu daftar ITB doang. Padahal tuh antara ISI dengan ITB sama-sama di luar kota. Iya. Kan IKJ ada. Soalnya di Bandung ada sanak keluarga. Oh, jadi masih aman. Tapi kenapa gitu. tidak ke IKJ? Ke IKJ soalnya mungkin kalau dari kurikulum yang aku lihat, aku kurang. Kamu berdasarkan dari kurikulum. Iya, jadi teliti juga ya. Iya, soalnya kan dulu waktu aku SMA itu aku tuh paling lemah sama teori dan menjelaskan karya secara ilmiah gitu kan ya. Dan kebetulan kan ITB terkenal sebagai kampus seni yang sangat fokus ke akademik ya. Jadi aku masuk situ gitu. Jadi benar-benar ya udah disitulah kamu mendaftar. Terus sekali daftar? Sekali daftar. Karena beberapa orang ada yang sampai 3 kali atau lebih loh. Kamu jago juga berarti gambarnya. Tesnya lumayan kan? Kamu ambil apa? Enggak, aku tuh kalau sistemnya aku dulu karena undangan, jadi cuma naro portfolio sama rapor. Gitu. Terus ya ngerjain portonya sampai bolos sekolah juga sih. Karena takut gak selesai gitu. Terima. Kamu nggak ada kayak waktu mau menjelang masuk ITB ke Villa Merah dulu? Ada nggak? Jadi aku mungkin terkenal kan itu kayak gitu-gitu kan? Deket sekolahku juga kan ya. Iya, betul. Jadi karena mungkin kalau di labs kayak anaknya ada ambis-ambis semua ya. Aku ingat banget kelas 12 awal semua orang udah bawa buku SBMPTN gitu. Itu jadi ya sebenarnya info-info tentang perkuliahan tuh udah masuk dari kelas 11 dan aku tuh nyoba filmer dari kelas 11. Tapi aku karena aku pada dasarnya anaknya emang suka gambar, kayaknya gak terlalu impactful gitu. Jadi aku tanda kutip baru nyoba filmer lagi
waktu semacam asistensi portfolio gitu sih. Oke. Gitu. Jadi benar-benar lumayan udah preparing lah ya. Iya. Karena dari SMP aja udah nyari duit dari seni ya kan, keren sih. Kamu ingat itu harganya untuk penghargaan dalam bentuk yang tadi kamu bikin ilustrator, tahu tuh? Ingat, iya. Tapi angkanya itu siapa yang menentukan? Jadi karena aku itu masih kecil ya, aku juga belum SMP paham. kan nggak ngerti jadi duit lah ya. Iya nggak ngerti, jadi kayak yeay dapat duit. Berarti yang nego-nego siapa? Ibu? Ibuku cuma sebagai guardian aja sih, dia nggak terlalu merhatiin harganya apa. Soalnya ibu kan juga nggak aktif di industri kreatif ya, jadi juga buta tentang harga dan lain-lain. Jadi kayak oh iya aman, ya udah tanda tangan. Gitu. Oh oke. Dan gitu. dan itu lumayan bagus buatmu awal-awal ya, karena udah diapresiasi gitu kan. Oke, sekarang kita ngomongin yang di era ITB. Lalu ketika kamu daftar sekali aja tuh langsung masuk ya? Ya alhamdulillah. Itu bisa dibilang gimana, itu kategori yang oke banget karena banyak yang bolak-balik mereka. Susah. Dulu kamu berarti masih inget tes-tesnya di era awal-awal kuliah? Yang rumit apa tesnya waktu masuk? Oh, jadi karena aku undangan kan profil itu ngerjain di rumah ya. Sebenarnya jadi nggak di sana ya? Nggak. Oh enak dong. Jadi waktu zaman aku tuh buat yang undangan itu kerjanya sendiri. Terus sementara kalau yang non undangan datang di tempat, ke kampus. Iya, betul, jadi gitu. Kamu ngerjain di rumah? Ngerjain di rumah tuh. Bisa pakai ini dong, joki. Oh, enggak. Kan gak ada yang tahu. Enggak. Oke, ya kamu jago lah dari SMP. Iya. Ya, terus soalnya pokoknya kan yang digebar-gebar itu karena aku punya privilege untuk ke filmer ya, kayak 5W1H. Dan pada saat itu aku ingat salah satu soalnya adalah menggambarkan kecelakaan mobil. Terus aku tuh paling nggak bisa gambar mobil. Oh, kenapa? Aku nggak suka aja sih. Bentuk mobil itu nggak suka. Nggak suka bentuk mobil, jadi ya udah. Motor oke. Enggak juga. Terus jadinya aku cuma gambar ada polisi di ruang kantor dan kayak ada kasus anak gubernur ketabrak lari gitu. Itu sih yang aku bikin kayak oh ya. Jadi ada narasinya. Ada narasinya gitu. Oh, itu yang membuat kamu masuk ITB. Aku rasa sih kayaknya itu karya yang buat aku masuk ke ITB. Oh, oke. Nah, jadi kamu di ITB ini masuk di 2017 ngambil ngambil jurusan seni rupa. Waktu tingkat 2 awal tingkat 3 awal ngambilnya studio lukis. Tapi abis itu pindah ke drawing. Oh, drawing ada utama sendiri ada gitu? Ada, kalau di ITB ada, tapi itu relatif baru sih. Oke, jadi kamu lulus ini fokusnya di tugas akhirnya drawing? Drawing. Jadi tugas akhirnya drawing? Drawing. Kalau di sana tugas akhirnya berapa karya sih? Jadi kalau dulu aku diisi 25. 25. Minimal. Kalau aku sih ITB lebih ringan ya daripada isi soalnya. Iya. Aku waktu itu bikin 8. Aku anak isi kelihatan enggak? Lumayan. Aku bikin 8 karya. 8 karya dan semua full drawing. Full drawing. Oh, iya. Karena memang kamu basic dari awal belajar udah fokus di drawing. Kenapa sebenarnya kamu milih drawing? Karena mungkin dulu tuh awalnya aku masuk lukis karena berpikir drawing yang udah biasa aku lakuin sehari-hari, bisa lah aku lakuin ya. Tapi kok ketika aku praktek lukis, karena sebenarnya aku tuh baru belajar ngelukis tuh ya waktu kuliah sebenarnya. Serius? Iya. Tapi yang tadi kamu sudah mention dari SMP udah. Oh sorry, tapi maksudku ngelukis on basic. canvas, on canvas. Itu tuh baru mulai. Dan itu lebih ke AOC, acrylic on canvas. Enggak, atau minyak? Langsung minyak. Oke. Minyak. Tapi itu baru di kuliah ya. Terus aku merasa kok rasanya aku jadi malah pakem, nggak mencoba nge-explore lebih gitu, karena kan kesempatan di kuliah tuh buat nge-explore lebih ya. Iya, teknik-teknik lain. Jadi aku pindah ke drawing gitu. Jadi kamu merasa yang di lukisnya sudah oke, atau mau ada explore lain atau gimana? Sebenarnya kayak kayaknya hal yang aku pengen explore tuh di drawing gitu. Kalau lukis ya aku masih harus belajar banyak. Iya. Drawingnya jadi kamu udah oke dong nih? Masih belajar juga sih. Gitu. Gila. Jadi tugas akhir milih drawing. Nah, drawing. Selama kamu di kampus ini aktivitas berkesenianmu oke nggak? Kayak pameran atau ada nggak? Jadi sebenarnya kalau aku boleh jujur, waktu kuliah tuh aku agak struggle dengan nampilin karyaku ya. Mungkin karena agak pressure. Aku merasa ada pressure anaknya Topati, jadi harus karya gitu. Dan jadi aku tuh suka malu nggak daftar ke pameran karena aku jadinya kayak takut gitu. Kenapa takut?
karena merasa karyanya belum layak Emang aja. Waktu gitu. di era di ITB kamu ikut ada ospek, masih ada gak sih? Oh masih ada. Kayak jadi ini nih anaknya Tovati gitu gak? Ada gitu gak? Ada gak yang gitu? Lo anaknya Tovati gitu ada gak? Ada. Terus gimana kamu? Kok dia tahu kalau Aku juga bingung kenapa dia tahu. lo sini lo anaknya Tovati kan, lo sini gitu ada. Jadi inget banget waktu itu dikumpulin. Gimana? Terus waktu itu ya udah masih awal-awal banget, dan waktu itu proyeknya memang bikin pertunjukan. Oke. Dan kayak teater gitu. Lebih ke paduan suara dan stuff gitu. Oke. Abis itu aku ikut karena waktu itu jadi pemain keyboardnya. Oh kamu main? Tapi nggak jago. Ya, Cuma karena lu aja. Oh ya udah deh. Ya oke. Terus tiba-tiba kakak tingkatku nanya. Kakak apa? Siapa? Kakak tingkat. Kating. Oke, kating. Itu kakak kelas. Iya, itu nanya. Senior. Tapi santai sih. Dia nanya bukan kayak kalau dia nonton juga nggak apa-apa kan ini. Nggak apa-apa juga kan, kita nggak ngomongin orang ya, ini ngomongin pengalaman dia. Terus kayak iya. tanya yang main piano siapa, terus berdiri. Oh, kamu main piano, keluarga ada yang bermusik. Terus aku jawab, ibu main piano. Oh, yang lain gitu siapa? Gitar? Ade. Oh, Ade main gitar? Ade main gitar. Okay. Ade main gitar. Terus sampai kayak, bapakmu apa? Main gitar. Kira keluar deh kayak jadi dari situ. Tapi sebenarnya pada saat itu teman-teman gue juga nggak tahu aku anaknya Tovati. Tapi kamu memang pinginnya dikenal begitu atau kebetulan ditanya itu aja? Kebetulan ditanya itu aja sih. Sebenarnya kalau dulu pada saat itu aku memang nggak pengen dikenal sebagai anaknya Tovati ya. Karena berat. Sebenarnya itu kayak karena akunya aja sih, it's a me problem gitu. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku pada saat itu kesannya kayak kalau misalnya aku nggak melakukan hal yang baik, wah nanti bapak gimana gitu. Kan so far kamu ngelakukannya selalu berkelakuan baik. Alhamdulillah. Kan ibaratnya kayak Roy Martin, ada Gading Martin. Ini Kanti Tovati gitu ada gak? Enggak sih. Oh nggak gitu ya? Aku nggak ada Tovati ya. Jadi kayak, ini siapa nih? Ini gue ada temen tuh di TB, Kanti siapa? Kanti Tovati gitu, nggak gitu ya? Gitu nggak kayak gitu? Enggak terkenal yang kayak membawa nama itu ya? Enggak. Tapi jadi lumayan ini nggak sih kayak buat kakak kelas atau apa, jadi bahan-bahan gitu nggak? Bahan, sebenarnya jatuhnya jadi kayak jadi bisa temenan sama kakak tingkat sih. Iya, karena dia segan, dia segan. Gitu iya betul. Tapi dari yang tadi kan kamu mention soal jadi nggak enak atau berat. Emang kenapa membawa nama Tovati kan nggak apa-apa gitu. Dan beda bidang loh. Iya beda bidang. Tapi mungkin di luar itu aku kayak merasa karyaku belum matang aja sih. Makanya tadi kamu yang aku tanya soal pameran atau exhibition itu tidak terlalu aktif. Tidak terlalu aktif. Aku karena? cuma mungkin juga fokus pengen coba dapat nilai yang bagus gitu pada tapi saat nilai itu. bagus. Alhamdulillah lulus tepat waktu. Cum laude? Oh cum laude. Oh ITB cum laude. Keren. Iya. Terus ketika di kampus yang ITB ini kamu memang fokus mengejar nilai dan istilahnya lebih prestasi lah ya. Iya, maksudnya juga kayak komunitas sama teman-teman gitu. Kamu ada bikin kayak kolektif atau komunitas? Dulu sih iya bikin sama teman-temanku, tapi gak sustain sih karena emang ternyata pada akhirnya interestnya udah beda-beda gitu. Di era itu bikin apa kolektif? Kolektif atau apa? Kolektif dulu sama temanku. Namanya apa? Dulu pamerannya Heima Aku Bingung. Oh, di mana? Waktu itu pamerannya di Bandung di Garage 107. Oh, itu kolektif perdanamu. Itu kolektif perdana. Dan itu pameran barang-barang pertama teman-teman, dan iya. terakhir. Dan terakhir. Ada lagi nggak? Sebenarnya sih dari beberapa teman itu ada yang ikut drawing juga kan, studio drawing, dan waktu tugas akhir pameran lagi gitu. Oh. Itu sih. Jadi masih kalau misal pameran kampus kayak akademik itu aku masih ikut, tapi kalau misal kayak apply ke galeri atau kayak submission tuh aku nggak terlalu jalan pada saat itu. Iya. Tapi lebih aktif ke panitiaan kampus sih dulu. Anak perform dulu. Oh, emang itu ya lebih pinginnya di istilahnya kalau kita tuh ada istilah kayak di apa himpunan mahasiswa senat gitu ya, pingin ya enggak juga sih, tapi kayak emang karena pada saat ospek itu aku masuknya ke tim perform kayak olah rasa gitu-gitu. Oh ya udah aku ikutnya mainnya ke sana gitu. Lebih seneng main-mainnya di sana. Jadi bikin waktu acara kampus bikin
teater musikal. Bukan teater musikal ya Pak, bikin teater nari gitu sih. Karena kan biasanya di era kuliah itu ada ambisi, ya bukan ambisi tapi kayak rasa keinginan yang berpameran atau mungkin pameran tunggal atau solo exhibition gitu. Kamu ada rasa gitu gak? Aku pada saat itu lebih pengen bikin sesuatu sama orang sih. Karena pada saat aku SMP SMA gak ada temen buat bikin karya bareng gitu. Jadi waktu aku masuk kampus tuh pertama kalinya bareng sama orang yang satu selera, satu vision. Terus akhirnya ada juga wadahnya di kampus, aku ikut kepanitiaan. Emang gitu. Contoh yang kamu pingin kayak kolaborasi itu apa sih sama orang? Kolaborasi sama orang ya, misalnya kayak beneran waktu aku bikin yang performance sama teman-teman tuh kita ngerundingin ceritanya mau apa, terus kerja barengnya sama anak antar fakultas juga gimana, soal tuh bukan cuma seni rupa doang dan kayak kenalan sama orang lain dan cara menghadapi orang ya, aku sih ngejar itunya sih gitu. Dan kalau keinginan untuk pameran tuh sebenarnya baru muncul waktu aku ngerjain tugas akhir sih. Tapi sayangnya pandemi, jadi cukup sulit pada saat itu. Aku nyoba pameran online tapi juga kayak agak nggak kerasa apa-apa. Iya beda kan, experience-nya beda gitu. Tapi si karya-karya tugas akhir masih ada? Masih ada. Ya itu kan bisa kamu submit kalau ada event. Udah. Pernah di mana? Waktu itu kalau yang TA total 8? Total 8. Size-nya besar gak? Waktu itu gak terlalu besar. Paling besar berapa? 3 meter? Jadi ukurannya gak sampai, karena aku kan kerjanya di rumah ya. Iya. Gak ada space. Iya. Itu rumah kan gede rumahnya. aku ngekos. Bro. Iya, oke. Cuma A0 kurang. Ya gede lah, lumayan. Buat drawing mungkin. Buat drawing, kita kan konteksnya drawing ya. Kalau painting kan ya masih harus gede. Drawing A0 oke lah. Iya tuh. A0 lebih besar lagi. A0. A0 kurang 70. Gede. Iya. Dan itu kamu tekniknya apa? Maksudnya pakai ballpoint, watercolor. Emang kamu memilih spesial? Dari dulu watercolor. Memang senangnya di watercolor. Jadi iya. Udah oke banget dong nih si watercolor, teknik-teknik kamu pelajarin. Masih belajar. Merendah sih biasa kalau ngomong itu merendah biasa. Apa ya? Karena aku punya tendensi untuk kalau misalnya ngeliat karya, awalnya bagus nih, terus kerjanya kayak kok jelek. Terus udah tinggalin dulu aja ngerjain yang lain. Sebenarnya rasa itu kamu hilangin karena image yang kayak itu kan perspektifmu, kayak bisa jadi kamu hanya menilai memang kamunya kayak apa, nggak baik tuh bilang ini jelek karena belum tentu orang lain melihat itu jelek. Iya, sebenarnya itu sebuah behavior yang aku coba untuk nge-unlearn gitu sih. Karena apa ya, mungkin dari dulu secara nggak langsung kayak kritis ke diri sendiri aja sih gitu. Mungkin kalau sebelum kamu pameran di galeri, bisa jadi karyamu kamu posting dulu aja di sosial media kayak Instagram atau mungkin Facebook atau Twitter, apa yang memang bisa kasih lihat ke orang bahwa si Kanti berkarya nih gitu. Itu aku lakukan. Di mana Instagram? Instagram mulai aktif aku tuh ikut pameran tahun lalu. Di mana? Kalau tahun ini waktu itu di Artloka. Oke. Oh, kamu ikut di Artloka. Oke. Itu sama di Unicorn. Oke. Dan itu on canvas? On canvas dan on paper. Oke. Dan watercolor. Oke. Dan salt? Alhamdulillah ada yang. Wih, keren. Di mana? Kalau yang itu pribadi. Pribadi maksudnya gimana? Maksudnya waktu itu aku lagi nggak pameran di galeri, di kontak. Jadi kayak semacam dia tertarik lewat Instagram. Gitu. Ini bagus, dijual nggak gitu? Ada tuh ya? Ada ternyata yang kayak gitu. Dan itu lumayan ke kamu? Alhamdulillah terjadi. Banyak. Maksudnya lumayan jadi repeat gitu nggak? Orang sering gitu nggak? Aku masih mulai ya, jadi aku nggak bisa naruh patokan apakah itu udah sering atau enggak. Gitu. Tapi berapa kali aja kalau kita ngomong, karena itu juga mempengaruhi ternyata karyamu diapresiasi kan gitu. 10 kali? Belum. Masih mulai. 5 lah ya. Oke dong. Tandanya itu dilihat sebagai sebuah motivasi ke kamunya bahwa ternyata bagus nilai orang sampai akhirnya mereka mau punya karyamu kan. Iya sih. Jadi kamu bisa dibilang lebih jadi pede tuh. Yang tadi kan minder nih, dari tadi kamu cerita kayak aku nggak enak karena ini. Setelah ada respon dari si orang-orang ini ternyata bagus kan. Iya sih. Itu aku pertama kali ngejual karyaku tahun lalu.
Rasanya gimana? Kaget sih. Kok bisa gitu? Karena waktu itu aku naruh karyaku waktu konser Bapak. Di mana? Di Suhana Hall. Oh, itu Bapak konser tunggal? Waktu itu tunggal tuh bukan ya? Kayak tuh. Maksudnya memang ada konser private si Tovati atau ada rekan-rekan? Konser Bapak. Iya. Dan kamu memajang karya di mana? Di deket ruang auditoriumnya itu. Jadi jadi Bapak konser ada ruangan yang di auditorium, kamu display di sana? Display di situ beberapa karya. Ada berapa total karyanya? Jadi all package ya, satu keluarga nih ya. Bapaknya main musik, anaknya di auditorium bikin karya gitu ya. Keren dong. Adekmu ngapain nih? Adekku ikut juga nonton. Kira terlibat juga sebagai panitia gitu. Belum. Jadi di situ laku dan tadinya dengan waktu itu mindsetku yang masih minder kayak apa jangan-jangan kayak ini kenalan apa gitu. Kayak semacam ini anaknya ya, kayak beli aja gitu kan, atau enggak Bapak ngomong ini anak gue yang bikin nih, beli nggak lo? Terus ternyata waktu aku tanya kenal nggak Pak, nggak kenal. Jadi ternyata emang cuma penonton aja terus yang memang datang. Terus dia juga di informasi karyamu kan nggak ada info bahwa kamu anaknya Tovati, ada nggak? Enggak ada. Jadi emang dia suka karyamu dong. Suka karyaku. Terus abis itu aku juga pada saat itu nggak naruh harga atau apapun. Jadi dia waktu itu aku juga. Tujuannya memang apa waktu di acara Bapak konser itu? Kayaknya sih sebenarnya Bapak ngeliat aku rada in a slump gitu ya. Soalnya aku kan sejak lulus tuh rada nggak nyentuh karya sama sekali. Kenapa? Kayaknya karena nggak tahu efek pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus waktu males. Itu bukan males sih ya, karena aku masih gambar-gambar ya, tapi bukan gambar karya seni, itu bukan aku kayak gambar. Atau kamu punya kesibukan yang lain kah? Waktu itu aku internship nyoba di art management gitu. Di mana? Di Art Jakarta. Berapa lama? Cuma 3 bulan. 3 bulan. Iya. Waktu di yang masih JCC? Iya, atau JCC. Art Garden juga? Enggak, waktu Art Garden aku tuh volunteer. Terus JCC kamu ikut. Terus yang JCC aku ikut. Jadi kamu lumayan banyak waktu untuk di sana. Jadi tidak akhirnya tidak menggambar. Tapi aku juga kayak lagi nggak bisa ngeluarin gambar aja gitu dulu tuh. Oke. Lah kamu ketika di programnya Art Jakarta ikutan dasar sendiri atau gimana? Sendiri. Kamu keinginanmu? Keinginanku. Tujuanmu apa? Karena pengen nyoba explore aja sih. Karena aku mikir waktu. Kamu submit? Submit. Atau ada kenalan kayak lo ikut dong ini gitu? Enggak. Jadi aku waktu itu ngebantuin kakak tingkatku gawe jadi artisan. Seniman ya? Seniman artisan. Siapa? Karuni. Iya. Terus, gak apa-apa sebut aja. Iya kan kita nggak ngomongin kita kan nggak ngomongin orang. Maksudnya ini emang bagian dari ceritamu. Jadi kamu bantuin Karuni. Terus abis itu aku curhat kayak aku ngapain ya, bingung. Sebenarnya pengen nyoba aspek yang lain. Pengen nyoba jadi di bagian art fair to art management nggak? Kayak boleh sih, ya udah kasih. Dan kamu emang minat juga ya? Minat waktu itu, penasaran aja sih in general gimana. Terus nyoba, pengalaman yang sangat ngebuka mataku sih. Ternyata art fair tuh begini, manajemennya tuh begini. Dan pada akhirnya itu juga yang ngebuat aku pakem. Kayaknya aku emang lebih suka menggambar dan menjadi orang yang membuat karya gitu. Part of the ekosistem. Tapi sebenarnya pada saat itu aku juga bikin brand ilustrasi sama temen. Untuk apa si outputnya itu? T-shirt kah atau merchandise kayak trinkets gitu. Alhamdulillah kita tahun ini lagi sering ngebooth di art market gitu. Iya. Bisa banyak ya ternyata ya. Bisa apa-apa gitu. Terus dari pengalamanmu di programnya Art Jakarta, apa yang kamu dapat? Apakah ternyata kamu juga rasa pingin jadi kurator misalnya? Atau bidang lain apa? Kalau kurator atau manajemen, aku merasa kayaknya bukan panggilanku gitu. Bukan panggilanku. Jadi kamu nggak apa ya istilah, nggak kayak tertarik untuk belajar dulu tentang kurator, nggak? Jadi lebih ke art manajemennya. Atau senimannya lah dan gitu. Di program itu kamu jadi banyak kenalan seniman dong? Pada saat itu kayak saking sibuknya. Sibuk banget ya? Jadi kamu gak ngobrol sama seniman? Sibuk gak sempet. Iya karena waktu itu aku ditaruhnya di VIP program. Jadi kayak anak acaranya gitu. Kalau VIP banyak kolektor kenal. Jadi ngobrol dong. Ya lumayan. Dari teman-teman yang ada di sana tahu kamu anaknya Bapak?
Tahu. Oh, jadi makanya kamu ditaruh di VIP gitu ya kali ya? Enggak sih, pada saat itu lowongan yang buka VIP. Oh kebetulan. Oke. Dan dulu aku juga sempet kayak jadi panitia acara lah waktu di kampus-kampus atau waktu SMA. Jadi kamu tahu ya, sudah terbiasa. Lumayan familiar lah. Sudah gitu. Terbiasa berorganisasi. Iya. Kalau misalnya udah terbiasa berorganisasi, nggak pingin masuk partai gitu nggak? Enggak. Gak mau. Kan ini biasa organisasi tuh, enggak ya? Pengennya berkesenian aja. Oke. Nah jadi aku sebenarnya menanya gini, karena kan kamu penasaran juga banyak. Terus udah dilakuin. Terus akhirnya sekarang ini aku dapat info kamu kerja. Kerja, betul. Nah, aku bingungnya gini, padahal peluangmu menjadi sosok benar-benar yang artis atau seniman ini kan sebenarnya bisa banget. Tapi kenapa kamu akhirnya kerja? Mulai kapan sih kamu kerja? Sebulan yang lalu. Baru. Ini kantor bisa ceritain sedikit nggak? Maksudnya background kantor ini? Jadi background itu design and IT service untuk brand. Ini dari kenalan bapak juga nih? Enggak. Bukan ordal lagi nih ya? Sebenarnya technically semi ordal karena temanku. Ada lagi nih. Emang kayaknya selalu sebenarnya juga konteks ordal tuh sebenarnya nggak gimana? Perspektifmu gimana kalau tentang ordal tuh gimana sih? Sebenarnya sih asalkan halal ya. Oke. Asalkan halal nggak apa-apa. Jadi dulu temanku kerja di situ, tapi dia mau pindah dan kayak lo mau nggak jadi dia anak ITB juga? Anak ITB juga. Oke, dia rekomendasi kamu. Rekomendasi aku, terus aku submit, ngerjain tes, keterima gitu. Oke, dari situ kamu ya udah deh di sini di kantor ini. Ini office hour nih. Office hour. 9 to 5 gitu. 8 to 5. 8 to 5. Nice. Dan dari rumah? Nggak jauh sih. Kalau lewat tol, kalau public transport lumayan. Nauzubillah. Tapi ketika kamu bekerja yang lumayan office hour, ini kan gimana ya kalau kita melihatnya menguras tenaganya lumayan ya, menguras untuk energinya. Lalu bagaimana dengan berkeseniannya? Jadi, atau bikin cat airnya nih? Aku kayaknya sebuah isu denganku adalah waktu aku nggak ngantor kan aku freelance ya, kan juga ilustrator juga. Karena aku senggang, aku kayak pengen bikin ini kayak masih ada mindset bisa nanti gitu. Jadi kurang sibuk gitu. Jadi dengan akunya ada ngantor, oke. Jadi kalau misalnya aku pengen bikin ini nanti malam harus ngerjain, terus nanti waktu weekend aku kerjain gitu. Dan karena jarak antara rumah dan kantorku tuh masih manageable, dan alhamdulillah workload kantorku tuh bukan yang jedar-jedur gitu, aku ada tenaganya gitu. Masih lumayan inilah ya, bisa memanage waktu. Bisa gitu. Waktu. Tapi kekaryaan masih oke. Masih oke, masih jalan. Dan sekarang lagi banyak berkarya di kanvas ini di ukuran berapa? Ukuran aku tuh kemarin 101 meteran. 1x1? Ya 90-120. Ya lumayan. Lah. Itu persiapan untuk apa? Waktu itu untuk bikin aja karya pribadi. Apakah ada undangan yang kamu lagi persiapkan, pameran di mana gitu? Nanti ada sih. Dimana? Bulan depan di Galeri Bentara Budaya Group Exhibition. Bentara Budaya Jakarta. Oke, iya. Group Exhibition. Teman-teman dari mana? Jadi aku tuh dikontak sama Mas Hilmi Faiki yang kerja di sana. Di mana? Kerja kayaknya semacam penulis dan kurator di Oke. Jadi kamu halo Kanti gitu-gitu, mau ikut pameran gitu. Oke. Dan perempuan semuakah atau campur? Campur. Karena temanya nggak spesifik perempuan sih. Apa sih temanya? Tentang komunikasi. Iya. Dan kamu lagi persiapkan? Lagi persiapkan. Openingnya bulan depan. Bulan depan, iya. Kalau di luar dari itu ada proyek apa lagi? Proyek itu yang aku bikin brand ilustrasi sama teman-temanku. Itu brand apa? Labilika namanya, itu kayak Labilika. Jadi Labilika, ya kan? Labilika kan? Iya. Kenapa? Artinya apa? Sebenarnya kita itu kombinasi nama kita aja. Kita tuh kalian berdua. Bertiga. Siapa aja? Aku, Ula dan Bila. Dan semua teman kampus? Teman kampusku semua. Satu angkatan? Satu angkatan. Jadi kayak kolektif kecil juga lah ya? Iya, kolektif kecil juga. Cewek semua? Cewek semua. Labilika? Labilika, tapi gak labil. Kamu Gen Z kan? Gen Z, betul. Jadi ini proyekan sampingan? Proyek sampingan, terus nanti kita bakal jualan di Artcat namanya. Di mana itu? Itu nanti di Brick Hall Fatmawati.
Jadi kayak itu bazar ilustrasi gitu sih. Jadi memang GCAF itu kayak GCAF. Ya kayak GCAF betul. Tapi ini lebih kayak buat brand instead of illustrator. Jadi brand gitu. kamu Labilika itu? Ya Labilika ini. Apa aja? Bikin kaos, bikin keychain, bikin tas, tote bag gitu. Perintilan. Basic lah ya. Apalagi selain itu, maksudnya memang ke arahnya lebih komersil. Komersil. Jadi kayak untuk give myself a break gitu kan, dan stylenya pun juga bukan style aku ngegambar biasanya gitu. Kita bikin visual identity baru. Jadi apa ya, mungkin aku juga ini berpatok kepada bapakku kan nggak cuma dulu kan jazz, tapi kan dia branch out to a lot of other genres, dan aku pengen coba nge-apply itu ke praktekku sendiri. Jadi nggak cuma visual identityku sendiri, tapi juga bisa yang komersil, juga bisa dengan yang lain, kayak istilahnya kayak ngeband sama yang lain gitu. Istilahnya kan kamu lihat sikon. Simpelnya kan gitu kayak betul. Di sisi komersil bisa. Di sisi konseptual bisa kayak gitu-gitu. Lebih cair sih ya. Jadi nggak penat juga gitu. Kalau misal penat bikin karya, bisa bikin yang bareng sama teman-temanku itu. Jadi cair situasinya, cair income-nya gitu lah ya. Kamu kan bertiga tuh. 2 orang ini juga bekerja atau hanya fokus di sini? Mereka juga bekerja. Oh, jadi semuanya nih kayak bener-bener ini ya? Kita semua serabutan. Oke. Jadi kayak mereka punya kerjaan utama, ada second kerjaannya di yang Labilika. Oke. Kita semua basicnya gambar juga. Tapi kalau 2 temanku yang tuh di kafe. Jadi satu ilustrator, satu desainer. Jadi kamu sebagai lukis, satunya anak di kafe, periklanan, satunya anak desain grafis. Gitu. Itu sebenarnya apa ya istilahnya, ke Avenger itu semua ada bidang masing-masing tuh ya. Keren sih. Jadi yang satu untuk melengkapi ini, satu jadi lumayan betul. Jadi apa ya, kasarnya tuh emang sempurna ya. Jadi semuanya melengkapi nih. Ada yang bagian pemasaran, ada yang marketing gitu-gitu. Keren. Iya sih, comes naturally aja. Karena emang teman main juga kan. Karena itu kan dari kesenangan yang emang bareng. Kayak mungkin kan dulu di kampus bareng terus. Terus selalu bikin apa yuk gitu kan. Jadi kayak bener. Nature aja, nggak yang kayak dipaksain gitu. Itu biasa lebih langgeng sih. Iya. Karena nggak ada tendensi apapun. Iya, betul. Gitu sih. Terus ya itu juga menarik juga sih ngelihat pasar market ilustrator dan brand ilustrator dibandingkan dengan pasar market seni, itu kayak kesannya beda, tapi at the end of the day itu sama gitu sih. Oh, jadi kamu sudah mencoba membandingkan? Udah coba membandingkan. Artinya ketika kita ngomongin secara value yang oke, kamu memilih mana? Itu pertanyaan yang menarik sih, karena kan kalau dulu aku pribadi punya mindset illustrator is an illustrator, an artist is an artist. Tapi melihat sekarang tuh udah garisnya tuh buyar, aku at this point lagi mencoba ngedip myself into two ponds gitu sih, two deep waters. Dan sejauh ini sih aku senang dengan keduanya. Tapi memang kalau kesannya yang lagi lancar tuh di daerah ilustrasi sih. Kalau aku pribadi gitu. Lebih cuan. Tapi seniman juga bagus loh. Iya juga bagus. Tapi kalau misal dalam aspek seniman, aku merasa harus lebih di-develop lagi gitu buat kedepannya. Ya kamu harus menyiapkan banyak hal ya. Ada konseptualnya, subject matternya, dan kenapa bikin karyanya itu gitu kan. Kan masih, aku juga masih muda ya, masih. Umur berapa sih kamu? Quarter life crisis. Under 30 dong. Under 30. Oke. Jadi masih nyoba nyari-nyari. Jadi sebenarnya konteksnya di era sekarang kamu ini fase explore. Fase explore, betul. Tapi udah ada fase yang mau mengerucutin minatnya di mana, ada dong? Iya. Atau masih? Untuk long term plan ada. Apa tuh? Pensiun di. Financial freedom ya. Yoi, itu gengsi banget tuh. Nggak mau kerja yang gila. Temenku udah bilang banget nih. Pensiun di Lombok kayaknya enak. Wah, gokil. Wah, udah bukan Jogja lagi. Padahal udah under 30, maksudnya masih di tahap kayak gitu ya. Dimana dulu kayak Renal Kasali ya, umur under 30 tuh kiat bekerja dan berbisnis. Ini kiat bekerja dan berbisnis, tapi melihat kayak menunggu. Tapi udah berpikir pensiun. Iya, kayak oke. Nah, tapi walaupun kan mungkin sekarang aku pengen coba fokus jadi ilustrator dulu ya. Iya. Karena mungkin
secara networking arahnya lagi ke sana, tapi at the end of the day aku memang pengen jadinya seorang seniman gitu. Karena kan seniman juga nggak ada umur pensiun ya. Jadi walaupun tanda kutip mungkin aku nanti pensiun di Lombok, itu juga masih bikin. Kenapa kamu milih Lombok? Slow living. Slow living, dan kata temenku tanahnya murah. Mau beli tanah. Keren juga. Orang mah kalau tanya kenapa, kayak suasananya nih, tanahnya murah, gokil sih. Itu udah bagus gitu. Emang Gen Z udah berpikir ngomongin itu investment gitu. Keren. Karena itu informasi dari temenku tuh. Gitu sih. Tapi kalau untuk tadi kamu kan sudah kerja, gimana tuh bagi waktunya? Gila tuh kerjanya Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Ada WFH gak? Enggak. Sabtu Minggu ngapain? Sabtu Minggu gambar lukis. Senin sampai Jumat, tapi pernah ada waktu di mana kamu bisa bergambar atau jadi malam aku ngelukis. Emang gak capek? Enggak sih. Oh. Pasti ya enggak setiap hari, tapi kayak karena kan lumayan ya. Atau memang kamu sudah mencoba kayak bertanggung jawab, ya udah nih pilihanku gitu. Iya, itu pilihanku sih. Sebenarnya mungkin karena dulu SMP SMA aku rada high pressure ya. Jadi oh iya emang. Iya. Dari siapa? Jadi maksudku kegiatannya tuh banyak, nggak cuma belajar doang. Jadi dulu kayak sekolah itu mungkin pulang sekolah ada les lagi ada apa? Les lagi. Les apa? Dulu aku les piano. Oh iya benar. Les piano. Secara anaknya bapak ya. Iya. Gitu. Terus abis itu juga misalnya abis sekolah juga ngurusin kepanitiaan sampai malam gitu-gitu. Jadi sebenarnya mungkin udah rada ke atur juga. Kalau sibuk gitu pacarannya kapan dong? Ya belum. Iya, tapi ada itu dong, kayak santainya juga dong. Iya, ada santainya. Kan harus quality time juga sama keluarga dong, ya kan? Ya, aku kan masih tinggal sama keluarga. Oh, jadi Karena kamu yang cuman di kos di Bandung aja. Ngekos di Bandung aja. Setelah balik dari Bandung, di sini udah akhirnya di rumah. Masih family ya. Masih sering ketemu lah. Iya. Oh, Dia aman lah. Jadi aman ya. Jadi masih bisa manage waktu gitu kan. Iya. Nih aku mau tanya lagi yang versi lebih menariknya. Kemarin sempat viral nih. Viral itu sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa ya di informasi sosial media ya, itu keluarnya aja di Instagram atau ada sosial media? Hanya di Instagram. Di Instagramnya Pak Jokowi ya. Betul. Itu dia gimana sih Pak Jokowi merepost atau memposting atau bagaimana sih? Jadi itu memang kamu emang ada ini darahnya Pak Jokowi gimana? Orang Jawa sih. Enggak, soalnya dari tadi kan kita ngomong, siapa tahu ada teman. Itu bagaimana akhirnya kamu bisa sampai ke sana? Itu jadi gimana Pak Jokowi memposting kah atau bagaimana, coba cerita deh. Jadi aku buat ulang tahun Bapak, aku sama adek bikin musik, aku bikin gambarnya, ilustrasi. Adekku. Adek kamu bikin musiknya, terus aku bikin gambarnya. Emang itu open call? Oh enggak, ini beneran kayak cuma just day to day things gitu, nggak ada open call or anything. Jadi posting, terus abis itu bapakku nge-collab bareng. Maksudnya jadi kayak kamu kolaboratornya adik kamu dan bapak. Iya. Tovati. Bertiga nih di Instagram tuh ya. Plus ibu. Oh, berempat. Jadi semua kolaborator. Betul. Dan berempat ini memang aktif Instagram ya? Oh, aktif. Ibu juga aktif ya? Wah, ibuku diam-diam mini influencer. Oh, bisa nih ngobrol di sini nih sebenarnya. Bisa. Jadi kamu memposting lah di satu keluarga ini di Instagram. Di Instagram, terus abis itu kebetulan dilihat sama tim komunikasinya Pak Jokowi. Oh, dan kayak biro presnya kali ya? Biro pres istana itu ya? Iya, semacam itu. Terus dikontak lewat Instagram. Aku kira ini beneran gak ya? Iya, kamu merasa ada itu kontaknya ke kamu atau ke siapa? Ke aku langsung DM. Ke DM-mu. Bahasanya kaku, bahasanya semi formal. Oh, semi formal. Selamat siang gitu. Selamat siang Kak Kanti. Aku dari ini. Perempuan kayaknya perempuan, nih ya. Iya. Kelihatan tuh ya. Iya, terus aku kayak kamu lihat Instagramnya terus valid kayak government apa gitu kan. Terus, ada logo biru ya. Ada logo birunya. Jadi kayak bener nggak ya nih? Dan aku sempet parno gitu nanya ke bapak, Pak ini bener nggak ya? Emang ada kalimatnya apa? Jadi kayak jadi dari tim itu ingin mengajak aku untuk bikin ilustrasi 17-an. Gitu. Temanya karena baru kemarin ya, kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, terus aku kayak coba langsung tektokan lewat WhatsApp, kok kesannya bener gitu. Jadi aku masih kayak ragu kamu ya?
takut ditipu. Sampai pakai akun sih gokil juga. Terus takutnya hack gitu di hack gitu. Iya kan. Terus ternyata benar. Komunikasinya by WhatsApp. By WhatsApp akhirnya telepon. Kayak ternyata emang bener gitu. Karena aku sampai tahap aku ngasih sketsa, ini bener nggak ya? Oh ternyata bener. Gitu. Dan itu sebenarnya mintanya mepet. Jadi aku dikontak tanggal 12 Agustus harus selesai 15 Agustus. Jadi akan tayang 15 Agustus. Enggak, tayang 17 Agustus. Oh, jadi pas tepatnya 17. Tapi kalau bisa Kak 15 jadi 15 karena proses untuk revisi dan kayak di-okein sama Pak Jokowi dan timnya. Oh, ada revisi. Apa istilah ada kurate by Pak Jokowi, keren. Kuret kan tuh. Mungkin ya, ada gitu. kurasi ya. Ada kurasinya. Jangan-jangan memang yang dikontak gak kamu aja? Atau memang hanya kamu? Jadi pada saat itu aku nanya ke temenku yang ilustrator juga gitu. Ini benar atau enggak? Oh ya benar. Terus katanya sih ada yang dikontak juga, tapi karena waktunya tuh memang mepet ya. Kamu yang ready. Aku yang nekat. Aku yang nekat. Emang konteksnya briefnya itu kayak seperti apa? Apakah ribet apa gimana? Sebenarnya nggak ribet ya, tapi mungkin ilustrator yang ditawarkan tuh pada sibuk. Oh, masalah waktu juga kali ya. Deadline. Iya, deadline gitu. Terus yaudah terima, walaupun pada saat itu sih timnya bilang cuma aku ya. Tapi aku kayak masa sih gila spesial banget gini kan ya, dipakai karetnya 2 gitu. Iya kan. Terus kayak oh ya udah revisi, dan emang sebenarnya revisinya cukup membuat aku kelelbakan dikit sih, karena waktu H-1 jadi 16 malam itu dapat revisi besar. Dan udah kayak revisinya lumayan. Maksudnya apa yang revisi tema kah atau visual? Jadi misalnya tadinya Pak Jokowinya cuma begini, diminta jadi ngadep ke sana, hormat, terus pakai jas, terus aku juga sebuah info baru yang aku dapatkan bahwa kalau misalnya ilustrasi kemerdekaan, upacara, bendera tuh nggak boleh dimacem-macemin, harus beneran. Wah, ini menarik nih. Bendera fix gitu. Sementara waktu aku tektokan sama tim istananya, mereka tuh nggak apa-apa dengan awalnya aku tuh gambar bendera Indonesia tuh melingkar kayak umbul-umbul. Jadi ada ukurannya gitu. Kali ya? Jadi kayak harus persegi panjang gitu. Oke. Yang nggak boleh diapain? Yang nggak boleh tuh jadi misalnya dipanjangin, karena aku bikinnya kayak pita melingkar gitu. Nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Orangnya juga ilmu lagi tuh ya. Ilmu juga minta maaf, kayak aduh maaf soalnya itu juga miss dari pihak sana. Jadi aku agak panik karena si umbul-umbul pita Indonesia ini kan kayak salah satu menurut aku komposisi visual yang penting buat kayak ngarahin orang ngeliat setiap elemennya perspektifnya gitu. Waduh, gue apain ya gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya aku idein tetap ada dengan jadiin itu kayak ya memang arah angin menghembus aja gitu sih. Gitu. Jadi prosesnya lumayan ya? Lumayan. Total berarti benar-benar tank di 15 jadi tuh? Enggak, itu 17 pagi aku masih dapat revisi. Revisi? Apa lagi? Revisi yang terakhir apa yang kamu ingat? Jadi aku tuh selama 13 sampai 15 tuh cuma tektokan sama tim istananya. Biro presnya kali ya? Biro presnya betul, aku kurang tahu spesifiknya. Kayak pengen yang ini, terus mungkin nambahin elemen ini, tambahin elemen itu oke. Terus tanggal 16-nya dikasih ke tim intinya Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi ada beberapa layer ya? Ada beberapa layer, dan yang paling jadi layer ini ada revisi, layer ini ada revisi gitu. Sampai ke titik terakhir di Pak Jokowi. Tanggal 16 malam. Itu terakhir kamu dapat revisi tuh? Enggak, pagi-pagi juga Mas. 17 pagi ada. Revisi yang terakhir apa? Revisi yang terakhir adalah ngebenerin Garuda karena aku miss, jadi harusnya ekornya tuh ada 8 bulu, tapi karena aku ngerjain juga buru-buru dan kayak ngantor juga ya, aku rada teledor dikit, adanya 9 gitu. Terus abis itu juga detail dan juga mukanya Bapak Jokowi direvisi. Jadi Pak Jokowi juga memberikan ada catatan revisi? Ada. Apa catatan, boleh tahu nggak? Itu yang tadi aku bilang. Cuman lebih ke muka Garuda. Muka Garuda dan
bendera itu. Jadi yang bilang bahwa bendera tuh nggak boleh dimacem-macem tuh Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi. Iya. Oh berarti Pak Jokowi detail ya? Iya detail. Berarti benar-benar kuret juga nih Pak Jokowi mengkurasi karya, keren sih, keren. Iya. Oke. Gitu. Jadi dari ternyata si order ini jatuhnya commission work dong ya. Work, ya betul. Itu kalau boleh tahu memang ada penghargaannya? Financial compensation ada. Oh, bukan kayak akhirnya kamu dapat 17-an di istana? Kamu diundang gak? Enggak, aku hanya rakyat biasa. Loh bukan, karena ini kan ada special moment. Oh enggak. Siapa tahu Kak nanti bisa ikut ya, harus pakai baju adat gitu enggak ya? Enggak. Aku juga kerja. 17 masa kerja? Iya ya, Sabtu ya. Aku sampai lupa. Dong. Aku waktu ngerjain tuh udah kayak cuma patokannya tanggal doang. Tapi memang itu jadi cuma finansial aja, bukan penghargaan apa enggak ya? Finansial. Dan kamu gimana rasanya? Sebenarnya rasanya pengalaman baru. Ternyata kerja dengan, aku kan selama ini cuma pernah sama studio agency atau enggak. Ini langsung direct loh. Semi direct ya, karena kan kontakannya sama tim komunikasi. Iya, gitu. Artinya ini tetap Pak Jokowi kan mengerti bahwa itu karyamu. Iya kan? Aku nggak tahu apakah Pak Jokowi tahu itu yang bikin aku. Karena ada namamu kan? Enggak ada. Oh jadi nggak ada notif informasi kamu sebagai artisnya nggak ada? Nggak ada. Tapi Jokowi itu Pak Jokowi yang merevisi itu lewat si biro presnya ya? Ngasih tahu ini revisi gitu. Jadi belum tentu tahu juga Pak Jokowi itu kamu? Kayak belum tentu tahu. Tapi yang waktu dikolaborasi ada nggak di Instagram? Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya langsung di. Dan itu memang udah peraturannya dari sana. Dari sana. Oke. Ya aku belum pernah sih, jadi aku belum tahu dan curious aja pertanyaan lebih ke pingin tahu. Sebenarnya mungkin kayak ini balik lagi agak privilege juga karena bapakku juga public figure. Kan aku sebenarnya nggak boleh ngepost itu di Instagramku ya. Ada info itu? Ada info itu. Jadi si bagian jadi itu khusus untuk di Instagramnya Pak Jokowi. Oke. Terus jadinya Bapak cuek aja. Bapak kan rakyat biasa, Bapak nggak terikat kontrak. Jadi si Pak Jokowi posting. Bapak Tovati komen. Bapak Tovati komen. Ini yang buat anak saya. Tapi posting juga gak Bapak Tovati? Bapak abis itu sehari kemudian kayak di reposting di story-nya. Hanya di story, tidak di feed. Jadi kalau Pak Jokowi kan di feed ya. Si Bapak Tovati ini di feed gak? Kayaknya iya sempet deh. Okay. Kalau aku di repost di story nggak apa-apa. Ya, jadi si Bapak Tovati mengkomen di feednya Pak Jokowi. Ini anak saya nih yang bikin gitu. Dibalas nggak? Enggak, adminnya yang bales. Gitu. Oke. Iya. Ya ini dong kayak benar-benar kan. Alhamdulillah. Ini anak gue, dia senang dong. Soalnya bapakku juga bikin musik buat 17-an. Oh gitu buat IKN. Iya, jadi lawak aja jadi Bapak dapet, anaknya dapet. Jadi kita hamin 3 bulan kayak Bapak ngetuk-ngetuk. Dan Pak Tovati ini memang official buat di 17-an kemarin IKN. Iya, tapi bapakku yang rangernya nggak perform di sana. Jadi secara di satu keluarga ini bapaknya musik ngurusin di IKN dan 17-an juga, anaknya ilustrasinya. Wah keren, mantap. Terus sangat jarang terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini kayak lebih ke kolaborasi antara bapak dengan anak ya, untuk negara Indonesia. Secara tidak langsung. Iya, negara NKRI. Keren, mantep. Rasanya gimana rasanya? Aku ngerasa kayak aku sekarang beneran pekerja seni ya. Gitu. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya maksudnya ya juga ada nggak pede itu ya. Nggak pedenya itu gitu sih. Itu sekarang udah pede dong. Alhamdulillah membaik. Jadi kamu bisa melihat kayak gak apa-apa, tidurin dulu aja gitu. Nanti lanjut. Tapi banyak yang tahu nggak bahwa itu karyamu? Teman-temanmu lah misalnya. Teman-temanku tahu. Taunya dari mana? Aku kan kamu nggak ada nama. Aku blasting guys. Ini karya gue ini comment, like and subscribe. jadi kamu menginformasikan lah postingannya Pak Jokowi, kamu share lah ya. Aku share. Ini karyaku dan kamu di story boleh. Wah, gitu rasanya oke sih. Karena balik lagi ke buat negara. Iya, jadi ternyata ini jadi kayak
proyek pertamaku untuk negara gitu. Wah. Wes anjay. Itu si fisiknya kamu taruh mana? Oh itu karya digital. Oh digital, jadi tidak ada fisiknya. Nggak ada, karena itu dimintanya time lapse untuk reels. Oke. Dan aku pikir digital. kamu ada fisiknya terus di scan jadiin gitu, enggak gitu ya? Enggak. Jadi lebih emang langsung ke digital. Dan kalau to be frank, kalau misal aku ngerjainnya gambar fisik, manual, fisik itu lebih lama ya? Oh lebih lama. Aku nggak bisa ngegaranti kualitasnya bakal sesuai dengan standar. Dan itu ada lagunya nggak sih soundtracknya? Indonesia Raya. Oh kirain bapak lagi nih, Bapak Topati yang akhirnya mengisi lagu itu. Keren juga sih kalau akhirnya kolaborasinya langsung sih. Terus respon bapak sama ibu bagaimana di rumah? Ya bangga. Kalau kata dia nggak percuma nih anak gue sekolah di TB. Oh iya. Gitu. Traktir kopi ya. Ya. Ya kopi. Itu oke lah ya. Itu buatmu kayak jadi ya bisa masuk TV banget tuh ya. Terus dari situ ada efek apa gitu nggak, kayak wah boleh jadi kayak terbuka nggak sih, kayak akhirnya orang jadi bisa commission work sama kamu gitu, ada gitu? Jadi offer aku buat yang pameran bulan depan tuh setelah ini itu. Jadi ada ajakannya. Oh gitu iya sama sih podcastnya juga karena itu sebenarnya. Iya benar-benar. Jadi bukan karena kamu anaknya bapak, tapi lebih ke karyamu nih sebenarnya. Aku pengen tahu soal prosesnya. Ternyata lumayan ya. Ya cukup tapi dilaksanakan dengan endingnya oke. Happy ending lah. Happy ending lah. Senang. Ya, kan? Ingat banget tuh aku dapet tanda Kak udah di approve sama pihak itu istana. By WhatsApp? By WhatsApp. Itu aku lagi nyetir. Approve, bentar gimana gue lagi nyetir. Jadi aku buru-buru parkir. Terus di parkiran aku ngirim filenya. Itu filenya lumayan ya? Apa? Berapa 7. Sampai giga enggak ya? Enggak. Megabyte aja. Megabyte karena kan buat reels. Dan aku gak pakai DPI tinggi juga. Dan kamu iPad lah ya? iPad. Jadi terima kasih teknologi. Sama Steve Jobs juga thank you tuh. Thank you Steve Jobs. Thank you Apple. Iya. Karena jadi lumayan kan cepat ya. Karena sebenarnya aku pikir itu tadi kayak manual dulu itu lebih gokil sih. Wah kalau manual sih, kalau aku dikasih waktu 1,5 minggu, 1 minggu masih oke. Masih oke. Karena kan gak harus karya besar kan? Iya, karena lebih ke A4 atau kecil A5 gitu kan. Itu bisa aku bela-belain. Tapi karena aku tahu situasi pada saat itu, banyak proses bolak-baliknya ya. Karena kan kalau gambar fisik proses revisinya pasti bakal lebih lama gitu. Lebih lama jadi lagi. ambil yang efisien aja dulu. Gitu. Tapi menariknya ketika waktu itu kalau memang jadi fisik, menariknya ketika itu fisik bisa kamu archiving jadi karya di frame gitu. Sebenarnya sih kalau sekarang ya bisa aja aku print dan bisa ya, ini kayak proses kan. Iya, proses. Kalau ini maksudnya buat archive sendiri aja. Enggak aku jual. Iya, lebih kenangan aja kan. Mungkin Pak Jokowi juga bertanya, mungkin ada fisiknya kan, bisa juga. Terus kalau zaman sekarang printing juga udah bisa kayak painting quality. Oh ya? Bisa, dia bisa ngeprint di kanvas. Iya sekarang udah. Jadi kayak di kanvas Hanamula gitu bisa. Iya, bisa. Secara tekstur. Udah mirip. Soalnya kan udah. Texturized drawing juga itu. Iya benar. Mungkin untuk pribadi. Mungkin keren. itu ibuku yang suka masang-masang. Iyalah pasti kan di rumah nggak apa-apa dong. Kayak pasti bapak juga kayak poster juga di frame dong. Di rumah ada kan? Itu kan kayak nih waktu konser di sini ada kan? Ada. Nah, sama halnya seniman kayak kamu kan pasti juga akan melakukan itu juga. Iya betul. Iya dong. Private collection. Terus kalau selain tadi kita udah ngomongin yang istana nih ya, udah seru banget. Kalau kita ngomongin yang kamu juga aku lihat ada AMI Awards. Itu lebih ke desain apa tuh? Jadi itu ilustrasi untuk album cover. Nah, band apa? Bapak. Band Topati. Nggak jauh-jauh ya. Sebenarnya aku udah ngerjain album cover Bapak dari SMP juga sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak udah tahu bakatmu sebenarnya? Iya, aku kan gambar udah dari kecil. Terus mungkin Bapak seneng ya? Iya, waktu aku SMP, boleh juga nih anak, lumayan lah nggak usah ngebayar ilustrator. Jadi kayak gue pergunain lah, gue punya anak jago. Gue biayain hidup gitu. Udah gue kasih makan tiap hari. Gue kerjain lah gitu. Iya. Udah gue sekolah ITB lagi. Tapi baru pertama kali dapat nominasi pertama itu tahun 2000. Waktu covernya album keberapa itu?
Luhur, album Luhur tuh 2019. Itu perdana itu masuk. Itu perdana masuk ke AMI Nominasi Awards. ya? Nominasi betul. Terus? Tapi itu nggak menang. Oh, oke. Yang menang tuh yang tahun 2021. Jadi kamu masuk nominasi berapa kali? 3 kali. 3 kali? Iya. Dan yang berhasil? Sekali. Sekali. Iya, yang mana album apa yang berhasil? Maru judulnya. Marun. Maru. Oh, oke. Itu. Terus rasa gimana tuh? Tetap ya. Oh sebenarnya agak surreal juga karena itu kan pengumuman. Kamu dapat itu dong, dapat yang si piala. Dan kamu menerima di atas? Enggak. Jadi aku tuh lagi ngerjain tugas akhir di Bandung. Jadi aku beneran diwakilin. Bapakku males. Oh gitu. Jadi dianterin dong. Digosenin. Iya, gosen. Gosen atau gobox lah ya. Iya. Terus jadi aku bahkan nggak tahu itu hari pengumumannya kan karena ya udah aku tugas akhir doang. Tiba-tiba waktu aku lagi selonjor, lagi pusing selonjoran bapakku nelfon, "Kak, menang, Kak." "Menang apa?" "AMI Awards." "Oh iya, aku dapet ya." Aku sampai lupa karena dulu saking sibuk kayak alhamdulillah. Itu aplikasinya ke CD atau vinyl atau? Jadi ke album covernya aja, bukan vinyl. Oh. Tapi ke CD juga sih. CD juga. Iya. Gitu. Oke, dari situ lumayan jadi diperhitungkan dong kamu ya. Iya, terus. Kalau orang lihat CV-mu sih ngeri ya. Kayak kantor mau meng-hire-mu nih, gimana kantor kemarin nih yang baru ini? Dia ngeliat CV-mu gak? Rekomendasi sih ya? Lihat CV-ku juga. Terus gimana deh? Istana belum masuk nih ya? Istana bakal masuk dong? Insya Allah. Tapi boleh kan dimasukin kan? Iya kayak boleh dong kan, bagian apa, commission juga ya? Iya. Boleh, one on one. Bisa mahal sih ya kan? Amin. Tapi emang sebenarnya si kamu ini memang sangat open untuk orang commission langsung ke kamu ya? Yes, aku open. Banyak gak sih orang yang commission ke kamu tuh kayak lewat DM misalnya gitu, Instagram? Jadi dulu waktu pandemi iya aku nyoba. Tapi pada saat nyoba kamu memang mempublish dirimu? Mempublish untuk kayak aku open commission. Tapi karena aku masih baru nyoba-nyoba itu cuma portrait commission doang gitu. Sempet gak banyak yang masuk? Alhamdulillah sempet ada yang berapa? Masuk. Lebih dari 10. Gitu. Aku gak ingat spesifiknya berapa ya. Dan dia lebih minta apa? Digital kah atau fisik? Jadi ada yang watercolor, ada yang digital. Gitu. Terus tapi semenjak tahun 2022 atau 2021 aku close dulu karena sibuk dan aku merasa kalau misal pengen terima commission yang lebih ada interaksi, tukar pikir konsep gitu mungkin kali aja. Jadi memang akhirnya kan kalau ada orang itu pengennya ada ngobrol dulu ya. Ada ngobrolnya dulu. Soalnya kalau aku cuma nerima ini gambar mukaku ya, itu aku agak kayak maksudnya alhamdulillah duit ya, gitu. Tapi kayaknya aku pengen lebih dari ini gitu. Dan sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi. Bikin apa? Contoh yang lumayan rumit lah akhirnya dari diskusinya dengan yang order kayak sebenarnya teknikal yang Pak Jokowi itu. Terus abis itu aku itu rumit lah ya waktu itu ya. Rumit. Terus pernah dapat commission buat bikin komik. Bikin komik. Komik apa? Jadi buat, tapi kayaknya belum dipublish ya. Jadi komik tentang kayak karakter IP tertentu gitu sih. Dan ini dari siapa linknya? Jadi linknya dulu aku punya kakak tingkat kerja di studio. Terus pada saat itu aku iseng nyebarin portfolioku kan, karena ya waktu itu masih freelance dan dikontak, kamu bisa bikin komik nggak? Dan kebetulan aku memang suka bikin komik di waktu senggangku ya. Sebenarnya dulu aku startnya waktu dari kecil bikin komik sebenarnya. Senggang aja bikin komik ya? Gimana nggak senggang? Tapi komiknya cuma komik kayak nggak sampai finish gitu. Merendah mulu dari tadi nih. Serius cuma komik sketsa. Terus okay. Bisa. Itu pertama kalinya aku bikin komik commission gitu dan menarik sih karena kan prosesnya beda ya komik. Maksudnya karya sequential sama karya yang diam gitu. Itu sih itu yang menarik. Kayak juga ikut jadi karakter ilustrator buat animasi gitu-gitu seru sih. Animasi apa? Waktu itu buat Tai Lalat. Iklan. Jadi aku juga belajar cara gambar style orang lain tuh juga menarik sih. Jadi timnya Tai Lalat kontak. Jadi Tai Lalat itu kontak dengan dia udah agensi kan ya? Agensi ya betul agensi dan aku juga kenal dengan orang agensi ini. Lagi-lagi ordal ya? Iya sih. Itulah pentingnya koneksi. Iya. Kan gak buruk juga. Halal. Karena kita punya skill. Iya. Kan? Yang
agak sedikit berburuk itu adalah ketika dikasih privilege dan kita gak bisa menjalankan. Iya, itu ya sih. kan? Itu. Kan kamu mah jago ibaratnya. Enggak, maksudnya gini, perpaduan yang menarik adalah ada privilege, ada link ke sana, ditambah kamu jago, makin ngeri tuh, ya kan? Iya. Saya pokoknya kalau misalnya udah punya privilege dan dikasih kesempatan, pokoknya aku mindsetnya kerjaan yang sebaik mungkin. Yes, gitu. benar. Kalau misalnya ternyata hasilnya sesuai atau nggak sesuai, kan yang namanya juga proses gitu. Benar, gitu sih. benar. Karena juga dalam hal pekerjaan itu sebenarnya bukan privilege dalam arti orang dalam ya. Kan kita juga ngirim sebenarnya. Ada kurasi juga sebenarnya kan. Enggak tiba-tiba ujuk langsung cek jadi. Enggak gitu sih ya. ya. Kalau diinget-inget dulu aku juga pertama kali banget buka commission itu ya waktu aku kecil ya. Yang kamu bilang tadi SMP kan? SMP, tapi sebenarnya dulu ada lagi? Waktu aku yang DeviantArt itu. Oh, kamu lumayan aktif di DeviantArt, jadi ada feedback dari orang juga banyak ya? Sebenarnya ada ya, tapi kan yang gambar jadi apa ya, jadi ada feedback kena hate comment dulu juga. Ada juga. Iya. Tadi aku mau nanya itu sih, takutnya sensitif. Tapi apa sih sebenarnya yang pernah kamu dapat hate commentnya apa aja? Yang kamu merasa paling wah ini rese banget atau apa gitu, apa? Pernah dapat apa? Jadi sebenarnya aku kalau misal untuk sekarang, alhamdulillah sih nggak tahu ya apakah karena aku udah cuek atau gimana. Tapi sih nggak pernah ada active hate comment tuh nggak ada. Tapi memang waktu aku kecil itu ya, waktu aku udah under anonymous identity, terus dibilang ini karya lu kenapa begini gini gambarnya bla bla bla, terus lu mah nggak punya bakat gitu. Emang yang ngomong itu bakatnya kayak gimana sih? Wah, ya kan? Gak tahu bule dari negara mana aku juga gak. Tapi kan namanya tuh masih kecil, aku masih kayak umur berapa itu membekas sih. Itu yang sebenarnya. Tapi juga, jadi motivasi dong. Ya jadi motivasi sih. Kayak jangan sembarangan ya. Aku juga lebih ngeri nih, lebih jago gitu. Ya gitu. Tapi komen juga misalnya pasti ada lah ketika tahu aku anaknya siapa, terus opininya mereka langsung iya gitu. Jadi bagus ya, gini ya. Anaknya bapak nih. Gitu. Aku dulu kayak tapi sekarang yes, iya, makasih. Makasih ya tante, beli dong gitu dong. Kayak tante April suruh beli. Udah pernah beli belum? Ntar suruh beli dong gitu. Kalau nggak disuruh commission lah nextnya. Udah alhamdulillah. Udah ya? Udah tante April. Makasih tante April. Oke. Tapi ke depan memang kamu fokus untuk di berkesenian ini jadi seniman nih. Iya, pokoknya seniman. Pokoknya aku pengen meskipun gambar. Kamu kerja juga sekarang lagi sibuk, tapi tetap ada waktu untuk menggambar ya. Ya, so, aku juga milih offer ini karena ya coba aja dulu, dan kalau misal ternyata aku lebih cocok di ranah korporat atau apa, kan aku nggak tahu ya. Ya, ini masih coba-coba terus explore lah ya. Terus maksudku juga nggak pengen terlena oleh privilege, kayak masa kasarnya masih bisa walaupun ada duit sendiri tapi misalnya masih terlalu banyak dibantu sama orang tua tuh kan nggak enak ya akunya. Jadi ya udah pengen tanggung jawab punya duit sendiri diolah. Karena kan mau beli pulau tadi ya kan, betul, di Lombok tadi. Di Lombok itu. Terus habis itu beli ternak lele dan ayam udah jadinya. Harvest Moon in real life. Iya bener. Gen Z lah itu pokoknya. Udah mikir properti aja pokoknya. Slow living. Iya. Gitu. Nih kalau di sini ya, di podcast ini template-nya tuh kalau udah mau habis tuh pasti aku ngomong gini, nih kayak ngobrolnya nggak puas kita gitu, karena masalah waktu gitu ya. Tapi sebelum kita berakhir nih, ada informasi tentang kamu nggak, tentang kayak bisa mau pameran di mana, terus kalau orang mau commission sama kamu lewat mana tuh bisa diinfoin di sini. Oh ya, jadi aku nanti insya Allah September bakal ada pameran di Galeri Bentara Budaya, dan aku open for collaboration atau project commission. Bisa kontak aku lewat Instagram dan email. Kontaknya apa Instagramnya, nama akunnya? Oh iya betul, CAN.TEA Cantea. Oh gitu. Agak rumit ya. Tapi kalau dibaca dengan bahasa bulu jadi kanti juga. Betul, international. Jangan sampai salah, kontaknya jangan ke Tohpati ya. Bukan. Jangan salah nanti. Juga jangan nanya harga, kalau misalnya pengen aransemen ke Tohpati berapa tuh juga jangan saya ya. Ada gak tapi? Ada gak? Ada tiba-tiba dapat email.
Aduh, saya juga nggak tahu gitu. Ada gitu ya? Ada. Karena kamu, wah ini anaknya mungkin lebih murah nih gitu ya. Oke. Gitu. Mungkin ada lagi informasi. Oh ya, juga cek brand aku dan teman-temanku, Nah, namanya boleh. Labilika double K. Bisa Instagramnya? dicek Instagram. Iya. Labil Ika. Labilika double K, tapi dibilangnya Labilika. Oke. Iya. Jadi semua bisa dikontak via Instagram gitu betul. ya. Jadi mau ada merchandise, commission langsung bisa kontak Instagram ya. Iya, betul. Oke. Open for anything. Ada lagi mungkin informasi yang mau kamu bagi tentang mungkin kalau Bapak mau konser di mana dekat-dekat ini boleh juga, nggak apa-apa. Bapak konser apa? Ada nggak? Kayak Synchronize Fest nanti. Nah, info di Synchronize Fest. Kamu terlibat juga nggak? Enggak. Siapa tuh bikin yang visualnya loh. Itu buat ide menarik loh buat Bapak tuh. Jadi Iya. Bapak main terus kamu visual yang VJ-nya itu. Bisa sih. Drawing. Ya lagi belajar itu Kan sih. dia pakai LED gede. Lagi belajar. Kasih aja visualmu. Stop motionnya itu. Keren. Bisa tuh kolaborasi Bapak dan anak. Lagi. Oke, nanti aku coba lanjut obrolan. Ini kalau nggak di cut nih bisa panjang nih kita. Nggak Iya, enak juga nih. benar. Nanti aku coba obrol lagi. Aku mau closing dikit ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin. Di sini juga ada teman-teman yang lihat juga. Tadi udah ngobrol sama Kanti yang sebenarnya memang menariknya tuh soal cerita bagaimana tadi prosesnya dia yang kayak kemarin di era 17-an itu ada commission dari istana untuk bikin ilustrasi lah jatuhnya Ilustrasi dan itu digital ya. Digital dan memang khusus untuk hari kemerdekaan 17 di tahun 2024 ini gitu. Kanti detailnya nanti ada di Instagramnya kalau mau commission atau mau kolaborasi bisa banget kontak langsung dan juga ada merchandise yang bisa kalian koleksi. Oke, jangan lupa cek terus di Instagramnya Meteor Indonesia dan juga di YouTube tuh ada detail informasi kayak misalnya kamu mau coba rekomendasi siapa seniman yang akan kita coba ngobrol di sini, infoin aja karena kita akan proses untuk kontak senimannya. Jangan lupa like, share dan komen. Thank you ya Kanti ya. Thank you juga Pak. Terima kasih. Yeay.